Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1897. Chapter 1897 Pulau Dewa Laut harus dibangun kembali. Saat ia muncul dari air, kota Shrek yang sama sekali baru tampak dihiasi dengan warna-warna. Sumber kehidupan yang padat dapat dirasakan oleh semua orang di Akademi Shrek. Murid Sekte Tang dan klan kera raksasa Titan adalah penghuni terbaru kota Shrek yang baru. Mereka semua bisa merasakan manfaat luar biasa yang dibawa oleh sumber vitalitas yang berkembang pesat. Sejumlah siluet terbang keluar dari air. Mereka tepatnya adalah 7 iblis tua yang dipimpin oleh keserakahan iblis tua. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi bingung dan curiga. Namun demikian, ada semacam kegembiraan yang liar. Sumber kehidupan yang padat sangat bermanfaat bagi mereka secara alami. Umur mereka akan meningkat dengan adanya sumber vitalitas yang berkembang pesat. Lebih penting lagi, mereka bisa maju selangkah lebih dekat ke kekuatan asal mereka dengan menyublim dengan kekuatan kehidupan. Itu adalah pohon kehidupan kuno. Itu sekarang adalah pohon kehidupan kuno dalam arti sebenarnya. Sejumlah besar kekuatan kehidupan telah dimasukkan ke dalam pohon sedemikian rupa sehingga pohon kehidupan kuno dapat dengan cepat tumbuh hingga akhirnya menembus permukaan air. Kakak keserakahan, berapa ukuran mahkota pohon? Kurang dari 1/10 darinya terungkap, tapi itu sudah seperti pulau kecil. Kata Old Demon Slot ingin tahu. Mahkota pohon tidak lagi sama seperti saat berada di bawah air. Ia tumbuh dengan cepat, cabang-cabangnya menyebar dan daun-daun bertunas. Pada saat yang sama, itu memancarkan sumber kehidupan yang lebih kaya. Danau Dewa Laut Biru yang awalnya jernih sekarang memiliki sejumput hijau giok. Hijau tua yang dalam tampak seperti warna zamrud. Pemandangan itu menggetarkan jiwa, namun menghangatkan hati. Sementara mahkota terus tumbuh. Sumber kehidupan yang kaya melonjak dan mengalir menyebabkan udara menjadi lengket rata. Kekuatan hidup yang memabukkan menyebabkan kemegahan hijau samar muncul dari 7 tubuh setan tua. Kilauan bercahaya bisa dilihat di mata Old Demon Grid. Sekarang Danau Dewa Laut dan kota Shrek ada di sini, Shrek masih kehilangan inti yang sebenarnya. Apakah kamu masih ingat inti akademi kita sebelum kita meninggalkan tempat saat itu? Nafsu iblis tua berkata dengan heran, apakah maksudmu Pulau Dewa Laut? Apa yang ingin kamu katakan? The Old Demon Grid tertawa terbahak-bahak. Bukankah ini kesempatan kebetulan yang diberikan oleh surga? Bukankah mahkota raksasa ini tempat terbaik untuk membangun kembali Pulau Dewa Laut? Kita bisa lakukan persiapannya dulu. Dalam waktu dekat, Akademi Pulau Shrek Dewa Laut harus dibangun kembali saat Tang Wulin dan yang lainnya kembali dalam kemenangan. Mata 7 setan tua berbinar. Mereka mengalihkan pandangan mereka untuk melihat ke utara. Penyerapan kekuatan hidup yang kaya hanya bisa berarti satu hal. Itu menandakan bahwa semua yang ada di garis depan berjalan dengan baik. Tang Wulin melahap sejumlah besar kekuatan hidup yang disalurkan ke pohon kehidupan kuno. Tang Wulin mengepalkan tinjunya dengan erat. Bayangan di benaknya adalah tatapan terakhir Skycrosser Douluo sebelum dia mati dalam pertempuran. Tindakan mati dengan damai dan murah hati pada saat yang sama lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, dia tidak melihat sedikit pun kesedihan atau firasat kepengecutan di Skycrosser Douluo. Sepertinya dia memiliki segalanya sesuai rencana. Pencapaiannya tanpa usaha tambahan. Kedua limit Douluos mengorbankan hidup mereka sebagai imbalan atas kemenangan pertempuran ini, sehingga lebih banyak dewa perang bisa hidup. Mereka membayar dengan harga 2 nyawa limit Douluos untuk secara kritis melumpuhkan Abyssal Plane itu. Apakah itu semua sepadan? Secara strategis, tampaknya begitu. Pusat kekuatan Abyssal tidak mampu melarikan diri sekarang. Taruhan itu terbayar. Dengan kehadiran tombak naga emas, energi Abyssal mereka akan dimakan dan diserap oleh Tang Wulin setelah kematian mereka. Akibatnya, berbagai tingkatan Abyssal runtuh. Namun, Tang Wulin merasa sulit menerima fakta secara emosional. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Pertempuran itu sangat penting sehingga dia rela mengorbankan dirinya untuk pertempuran itu. Namun, Skycrosser Douluo sudah mati. Tang Wulin tidak sempat menghabiskan banyak waktu dengan Skycrosser Douluo. Dia masih bisa mengingat pelajaran Skycrosser Douluo di War God Hall seperti kemarin. Itu adalah Skycrosser Douluo yang membawanya ke ranah Spear Spirit. Pada saat ini,
emosi Tang Wulin berfluktuasi secara intens di luar kendalinya saat dia memegang tombak Dewa Skycrosser di tangannya dan merasakan ketenangan Skycrosser Douluo di dalamnya. Kematianmu tidak akan sia-sia. Kemenangan terakhir dari perang ini pasti akan menjadi milik kita. Dari awal perang hingga sekarang, pasukan manusia telah kehilangan 4 limit Douluo besar dalam pertempuran: Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas, Douluo Long Yewei Gelap Terang, Skycrosser Douluo Guan Yue, dan Serigala Ganas Douluo Dongxian. Sungguh tragis. Selain itu, ada Heavenly Phoenix Douluo Leng Yaozu dan Feng Hao Douluo lainnya. Mereka mengalami kerugian besar. Demikian pula, mereka berhasil menyebabkan korban jiwa yang luar biasa bagi musuh. 4 Feng Hao Douluo peringkat raja dari Abyssal Plane telah jatuh, yaitu Feng Hao Douluo peringkat kedua, keempat, ke-8, dan ke-10. Ada juga kematian selusin Feng Hao Douluo peringkat raja dari berbagai level yang mengakibatkan runtuhnya level Abyssal yang berbeda. Situasi seperti ini tidak terjadi di medan perang 6.000 tahun yang lalu. Perang telah melukai kekuatan asal Abyssal Plane. Mungkin, umat manusia akan memiliki kesempatan untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah dengan Abyssal kali ini. Tidak peduli generasi mana itu, tidak pernah ada begitu banyak Feng Hao Douluo top di antara umat manusia. Karena keberadaan armor pertempuran, metode kultivasi yang berbeda, selain kemajuan penelitian spirit pagoda dalam jiwa roh, berkontribusi pada pembangkit tenaga manusia yang muncul dalam aliran tanpa akhir. Selanjutnya, ada teknologi jiwa yang canggih. Bahkan Abyssal Plane pun tidak menyangka umat manusia akan menjadi begitu kuat hingga sulit dihabisi. Skycrosser Douluo mencapai alam dewa sebelum kematiannya untuk meledak dengan serangan tingkat dewa. Faktanya, dia sangat kuat sehingga Raja Iblis yang kuat bahkan tidak berhasil menampilkan kemampuannya sebelum dia terbunuh dalam pertempuran. Meskipun mereka bertukar 2 nyawa dengan 2 pembunuhan, pembangkit tenaga paling kuat dari Legiun Umat Manusia ada di Sekte Tang, Akademi Shrek, dan Pagoda Jiwa. War God Hall berada di peringkat di belakang mereka. Pengorbanan itu dianggap minimal dari sudut pandang War God Hall. Ketujuh siluet itu mengatur diri mereka sendiri menjadi garis horizontal. Mereka adalah Dewa Perang Wan Fast Sun Douluo Aurui, Dewa Perang 2 Kaisar Pedang Douluo Long Tianwu, Dewa Perang 3 Kaisar Kegelapan Douluo Luo Yuhang, Dewa Perang 5 Iblis Guqin Douluo Mo Zihong, Dewa Perang 7 Asiatic Apple Douluo Si Mengshan, Dewa Perang 8 Naga Angko Douluo Nan Gongyi, dan yang terakhir, Dewa Perang 13 Dewa Pedang Douluo Su Mengjun. 7 Dewa Perang berdiri berdampingan. Saat ini, mata mereka mencerminkan perasaan duka yang mendalam. Mereka membungkuk memberi hormat ke arah langit ke arah kematian Skycrosser Douluo dan Serigala Ganas Douluo. Mata Aurui merah. Dia ingat dengan jelas pengumuman Skycrosser Douluo kepada komite sebelum perang dimulai. Dia telah secara resmi mengungkapkan bahwa Fast Sun Douluo akan menjadi penggantinya. Sepertinya Skycrosser Douluo menabung untuk hari hujan kalau dilihat dari situasi saat ini. Faktanya, sangat mungkin bahwa dia telah merencanakan untuk mengambil kesempatan yang diberikan oleh perang untuk mencoba menerobos peringkat dewa dengan mengorbankan hidupnya. Dia berhasil. Ini bisa menjadi pencapaian yang luar biasa bagi dunia master jiwa. Itu adalah peringkat yang bahkan tidak berhasil dicapai oleh Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas dan Atlas Douluo Yunming, namun dia telah mencapainya meskipun harus mengorbankan hidupnya. Dia adalah orang pertama yang berdiri di peringkat dewa selain dari permaisuri iblis yang menggunakan arai besar pembunuh darah untuk menyelesaikan terobosan. Skycrosser Douluo tidak menyesal. Pada saat yang sama, War God Hall sangat bangga padanya. Pertempuran pertama, kemenangan Legiun Umat Manusia. Di pos komando militer federal. Tubuh Divine Bruce Douluo Yu Guanzi sedikit menggigil. Ada kegembiraan di hatinya. Dia sangat antusias dengan kemenangan di babak pertama. Kenyataan telah membuktikan bahwa keputusannya benar. Dalam pertempuran pertama, Legiun Umat Manusia berhasil berada di atas angin. Namun, hatinya dibebani dengan kesedihan. Dia sangat menyadari pentingnya pandangan mendalam Dongxian sebelum dia meninggal. Serigala Ganas Douluo telah menggunakan hidupnya untuk mengurangi penghinaannya. Dongxian dan Yu Guanzi keduanya bertempur secara terbuka dan juga secara rahasia selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, hanya ada kekaguman pada Dongxian di hati Yu Guanzi saat ini. Dia memikirkan masa lalu ganas Serigala Douluo. Dia adalah orang biasa, namun dia bekerja keras untuk menjadi limit Douluo. Kemudian, ia menjadi komandan resimen Korps Angkatan Darat Barat dan seorang maestro militer. Dia telah berkorban lebih dari rekan-rekannya. Soul Land 3 Chapter 1898.
Chapter 1898 7 Douluos Batas Besar. Dong Xian tidak diberkahi secara alami seperti Douluo Laut Tanpa Batas. Selain itu, dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik seperti Yu Guanzi. Semua yang dia miliki diperoleh melalui kerja kerasnya sendiri. Dia benar-benar membenci Yu Guanzi karena memiliki sumber daya yang baik dan dukungan dari keluarganya. Yu Guanzi bersumpah diam-diam di dalam hatinya, "Saudara Dong, jangan khawatir. Dalam sejarah federasi, Anda akan dikenang sebagai pahlawan. Keturunanmu akan bangga padamu." Permaisuri Iblis telah menunjukkan tampangnya yang tenang selama ini. Dia tiba-tiba terkejut saat melihat Skycrosser Douluo melangkah ke peringkat dewa. Dia menyaksikan legiun umat manusia dengan tatapan sedingin es. Dia melambaikan tangannya sekali. Tim kedua dari sisinya terbang ke depan dan menunggu di langit. The Demon Empress tidak bersama dengan tim kedua. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa pihaknya telah memimpin untuk mengirimkan tim. Mengejutkan bahwa banyak pembangkit tenaga di tim kedua tidak lagi dipimpin oleh Abyssal Plane, tetapi oleh kultus Roh Kudus. Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah terbang paling depan, diikuti oleh dua Raja Surgawi Kegelapan yang masih hidup, Iblis Darah Kegelapan dan Lonceng Kegelapan. Mengikuti mereka, ada 5 Feng Hao Douluo Abyssal. Dari 5 Feng Hao Douluo Abyssal, Tang Wulin hanya pernah bertemu satu sebelumnya, yaitu Permaisuri Mei. Dia juga pemimpin klan Mo Mei dan memegang status khusus di Abyssal. Di masa lalu, Tang Wulin bertemu dengan makhluk Abyssal yang dikenal sebagai Mo Mei ketika dia pertama kali mendaftar di Tentara Dewa Darah. Mereka tidak membuat bayangan apapun dan pergi tanpa jejak. Mereka sangat cepat dan mampu menyebabkan lebih banyak kerusakan pada Tentara Dewa Darah daripada Baans. Mereka juga dianggap salah satu makhluk Abyssal yang paling sulit dibunuh. Tentu saja, Mo Mei lebih lemah dibandingkan dengan Ratu Hitam. Namun, Permaisuri Mei adalah salah satu makhluk terkuat di bidang Abyssal. Permaisuri Iblis tidak mengambil bagian dengan tim. Namun, dia mengirimkan beberapa pembangkit tenaga terkuat dari kultus Roh Kudus dengan kekuatan penuh. Tidakkah Permaisuri Iblis akan bergabung dengan semua Feng Hao Douluo Abyssal ketika dia mengambil bagian dalam ronde terakhir pertempuran? Tang Wulin merasa bingung di dalam hatinya. Dia bertukar pandang dengan Putri Naga Perak Gu Yuena di sisinya. Sementara itu, Roh Kudus Douluo Yali yang berdiri di sisi lain Tang Wulin mengambil langkah maju dan memimpin untuk terbang. Dia sangat marah sehingga matanya hampir menyemburkan api saat dia melihat Kaisar Hantu. Di masa lalu, Yunmin telah melawan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dan juga banyak pembangkit tenaga kultus Roh Kudus yang dipimpin oleh Kaisar Hantu. Dapat dikatakan bahwa Kaisar Hantu adalah pembunuh suaminya yang sebenarnya. Mengikuti kepemimpinan Roh Kudus Douluo, tim pembangkit tenaga listriknya termasuk tim ayah dan anak, Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng. Ada juga banyak Feng Hao Douluo lain yang bergabung dengan tempat kejadian. Dibandingkan dengan tim War God Hall yang terdiri dari 9 anggota sebelumnya, tim dari sisi umat manusia adalah barisan elit kali ini. Jika seseorang menilai itu berdasarkan peringkat master jiwa, tim ini akan melampaui tim Tang Wulin sejauh ini. Tim tersebut dipimpin oleh Roh Kudus Douluo Yali bersama Yuanen Zentian, Yuanen Tiandang, Tong Yu, Wu Zhangkong, Aruheng, dan Lan Muzi, selain Qiangu Dieting dan Qiangu Dongfeng. Ada total 9 Feng Hao Douluo dengan pengecualian Wu Zhangkong dan Lan Muzi yang bukan limit Douluos. Namun, Wu Zhangkong memiliki satu set armor perang 4 kata yang membuatnya lebih kuat dari limit Douluo biasa. Terbukti saat Darkness Hummingbird dibunuh olehnya tadi. Lan Muzi juga merupakan murid senior dari pelataran inti dan salah satu anggota Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek. Dia mengandalkan Sun Wood Sabre untuk mengalahkan pembangkit tenaga spirit pagoda di masa lalu. 7 orang yang tersisa semuanya limit Douluos dengan Yuanen Zentian dan Qiangu Diet sebagai dewa kuasi. Dengan demikian, Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah dari tim lawan tidak dapat menahan perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat barisan tim. Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah adalah dewa kuasi tertinggi. Mereka bahkan dianggap sebagai andalan kultus Roh Kudus. Namun, mereka akan bertarung melawan 7 limit Douluos yang hebat dan 2 Feng Hao Douluo lainnya yang tidak kalah dengan limit Douluos. Mereka berasumsi bahwa Legiun Umat Manusia akan mengirimkan kandidat yang relatif lebih lemah di putaran kedua. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hampir semua limit Douluo dari sisi umat manusia, selain dari Tang Wulin, Gu Yuena, Herles Douluo, dan Amorous Douluo, akan datang ke babak kedua. Mungkinkah mereka tidak takut tidak ada yang bertarung melawan Permaisuri Iblis selama pertempuran terakhir? Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam 3 ronde,
karena tidak ada yang disebut dua terbaik dari 3 ronde. Kekalahan permaisuri iblis peringkat dewa akan menjadi masalah terpenting untuk menentukan kemenangan akhir pertempuran. Kaisar Hantu tidak bisa mengetahuinya terlepas dari seberapa banyak dia memeras otaknya. Mengapa mereka mengerahkan Feng Hao Douluo terbaik di babak ini? Meski barisan tim Ghost Emperor relatif mengesankan, tampaknya mereka masih kalah dengan tim lain. Yali yang mengamuk menatap Kaisar Hantu dengan tatapan sedingin es. Sepertinya dia akan merobeknya hidup-hidup. Kaisar Hantu, hari ini akan menjadi hari kiamatmu. Kaisar Hantu mendengus dingin. Jika Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Menurut pendapat saya, Anda meminta reuni dengan suami Anda yang sudah meninggal di dunia lain. Ketika Yun Ming menderita siksaan pemurnian jiwa, saya bertanya-tanya, di mana Anda? Kamu, Yali sangat marah. Dia adalah orang yang paling baik dan paling lembut yang pernah ada. Di masa lalu, dia terkenal sebagai wanita paling baik dan paling cantik di benua Douluo. Namun, pada saat ini, dia tidak mampu mengendalikan emosinya terlepas dari seberapa keras dia berusaha ketika dia dihadapkan oleh pembunuh suaminya. Yang mulia, Roh Kudus, mohon tetap tenang. Kami masih membutuhkan Anda untuk mengambil alih komando tim. Yali tiba-tiba mendengar suara yang dalam. Itu mengejutkannya kembali ke akal sehatnya seperti bel pagi dan drum malam. Dia menoleh ke samping tanpa sadar dan bertemu dengan tatapan dalam dari Qiang Mu Dieting. Yali segera menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya di sana. Dia mengangguk sekali dan melanjutkan sikap tenangnya yang biasa. Siluet Qiang Mu Dieting muncul sekali, dan dia sudah berada di depan tim bersama Qiang Mu Dongfeng. Dia menoleh ke samping dan menatap tajam ke arah putranya. Qiang Mu Dieting hanya memiliki satu lengan yang berfungsi. Matanya berbinar seolah sedang memikirkan sesuatu. Meskipun kerja tim penting untuk pertempuran di level ini, kemampuan absolut anggota tim bahkan lebih penting. Selain dia dan putranya, pasangan ayah dan anak lainnya juga berada di depan. Dua besar limit Douluos Yuanen Zentian dan Yuanen Tiandang berdiri berdampingan dengan mereka. Mereka semua adalah master jiwa tipe penyerangan dan juga merupakan limit Douluos. Ketika keempat orang ini berdiri berdampingan, semburan aura yang sangat kuat meledak dari tubuh mereka untuk menindas tim lawan. Kaisar Hantu memiliki sedikit perubahan ekspresi. Baik dia dan Kaisar Dunia Bawah adalah dewa kuasi tertinggi. Mereka mampu bertarung melawan Feng Hao Douluo dengan peringkat yang sama dengan Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas. Namun, mereka bukanlah master jiwa tipe penyerangan. Kaisar Hantu lebih merupakan tipe serangan kendali dan jarak sementara Kaisar Dunia Bawah adalah tipe ketangkasan. Oleh karena itu, mereka merasa sangat tertekan ketika mereka secara bersamaan dihadapkan oleh 4 tipe serangan limit Douluos yang sangat kuat. Mewembunuh. Teriakan keras terdengar dari Kaisar Hantu. Aliran cahaya hijau menyembur dari mulutnya yang lebar. Lampu hijau membesar dengan cepat dan berubah menjadi tengkorak raksasa dengan diameter lebih dari 50 meter secara instan. Tengkorak itu melebarkan mulutnya dan menembakkan suar hijau besar ke 4 limit Douluos. Yuanen Zentian mencibir sekali. Dia mengambil langkah ke depan dan melemparkan pukulan ke dalam kehampaan. Dengan segera, langit berguncang dan suar hijau menyebar saat terkena dampak yang luar biasa. Namun, suar yang tersebar berubah menjadi tengkorak hijau yang terbang ke langit menyemburkan api hantu. Nyala api hantu Kaisar Hantu tidak seperti nyala api biasa. Jika bersentuhan dengan seseorang, itu akan membakar jiwa seseorang kecuali apinya padam. Itu sangat merusak dan bahkan bisa menghancurkan armor perang. Di saat yang sama dia bergerak, Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa melambaikan tangan kanannya satu kali. Bagian bawah dari pedang Raja Dunia Bawah bersinar di udara. Cahaya abu-abu besar muncul dari sekitarnya. Itu adalah domain Raja Dunia Bawah. Jiwa yang tak terhitung dari makhluk mate melonjak dari langit dan menyerbu pusat kekuatan militer federal. Benar-benar pamer. Roh Kudus Douluo Yali mencibir. Dia mengangkat tangan kanannya untuk menggenggam udara tipis. Dia langsung menyulap tongkatnya di tangannya. Suara resonansi dari himne itu terdengar. Segera setelah itu, lingkaran cahaya emas mengelilingi tubuhnya dan mulai menyebar ke sekitarnya. Soul Land 3 Chapter 1899 Chapter 1899 Kotak Istana. Halo emas itu sangat aneh. Sepertinya ada malaikat emas kecil yang mengepakkan sayap mereka di halo. Di mana lingkaran cahaya itu lewat, masa abu-abu menghilang dengan cepat mirip dengan es yang mencair. Jiwa-jiwa yang mati berubah menjadi debu terbang sebelum menghilang sepenuhnya.
Bahkan nyala api hantu Kaisar Hantu menjadi redup. Itu adalah Holy Dispel. Kaisar dunia bawah jelas tidak senang. Dia terluka selama pertempuran dengan Gu Yuena sebelumnya, dan pedang Raja dunia bawahnya juga patah. Bagaimanapun, lawan yang paling dia benci adalah Yali. Kapasitas bertarung individu Yali tidak perlu diteriakkan, tentu saja. Namun, kemampuan sucinya dibenci oleh Kaisar dunia bawah. Sementara itu, Raja dunia bawah Douluo Haluosa tahu bahwa Yali tidak menahan diri saat dia melepaskan Holy Dispel-nya. Apakah Anda benar-benar perlu melakukan itu? Pertempuran baru saja dimulai. Selanjutnya, sebagian besar dari domain Raja dunia bawahnya melemah. Dia kehilangan kata-kata. Yali adalah satu-satunya tipe pemulihan limit Douluo di dunia saat ini. Meskipun dia hanya seorang setengah dewa, orang tidak boleh lupa bahwa dia adalah istri Yunming. Dengan amplifikasi yang diberikan oleh armor tempur 4 kata miliknya, dia menyaingi kemampuan seorang dewa kuasi. Ketika kota Slek dimusnahkan di masa lalu, kultus Roh Kudus ingin membunuh Yali paling jauh dari Yunming. Namun, Yali selamat karena Atlas Douluo yang melindunginya tetapi mengorbankan dirinya sendiri dalam prosesnya. Saat ini, Roh Kudus Douluo menjadi ancaman terbesar kultus Roh Kudus. Tepat di belakang 4 pusat kekuatan kultus Roh Kudus, 5 Feng Hao Douluo Abisal maju bersama dalam sekejap. Permaisuri Mei mengayunkan tubuhnya sekali dan menghilang ke udara tipis. Sisa dari 4 Feng Hao Douluo Abisal berpisah untuk mencari target masing-masing. Salah satu Feng Hao Douluo Abisal memiliki penampilan yang unik. Itu mengambil satu langkah maju dan tiba di tempat antara Kaisar dunia bawah dan Kaisar hantu. Kepalanya diturunkan. Akibatnya, tidak ada yang menyadarinya sebelumnya. Sementara itu, dia memancarkan perasaan yang sangat menakutkan saat dia mengangkat kepalanya. Itu adalah wajah yang tampak buas. Feng Hao Douluo Abisal memiliki tubuh manusia, tetapi kepala kadal. Wajahnya tertutup oleh sisik warna-warni dengan 2 mata melotot. Bola matanya terus bergerak dan memancarkan cahaya yang mengerikan. Ia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Di saat berikutnya, pemandangan yang menghebohkan muncul. Semua sisik warna-warni di wajahnya tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kepulan bayangan cahaya warna-warni. Bayangan cahaya membentuk kotak warna-warni di langit sebelum diluncurkan ke segala arah. Kemampuan macam apa itu? Dampak kuat dari tabrakan antara kedua pihak meluncur di atas kotak warna-warni saat bersentuhan seolah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Tang Wulin tiba-tiba mendapat ide saat dia menyaksikan pertempuran di kejauhan. Dia menemukan dengan heran bahwa kotak warna-warni itu sangat mirip dengan badai tak terbatasnya. Itu jelas merupakan kemampuan unik yang menggabungkan ruang dan waktu. Dia memutuskan bahwa ada total 9 kotak warna-warni. Kotak-kotak itu mulai berkumpul di langit. Pada saat berikutnya, Feng Hao Douluo Abisal yang mengerikan itu menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, sejumlah besar makhluk abisal di bawah hancur menjadi semburan energi abisal yang melonjak ke langit. Kemenangan atau kekalahan belum ditentukan saat ini. Tang Wulin tanpa sadar membuat gerakan, tetapi dia segera merasakan kunci target dari permaisuri iblis di sisi yang berlawanan. Penginderaan jarak jauh spiritual antara dia dan permaisuri iblis menghentikannya dari mengangkat tombak naga emas di tangannya. Bagaimanapun, dia akan mendapat masalah jika dia mengganggu medan perang sebelum kemenangan atau kekalahan ditentukan. Jumlah energi abisal yang meningkat dan sangat besar dengan cepat berubah menjadi segudang warna di tengah langit dan akhirnya menyatu menjadi kotak persegi. Ganggu dia, teriak Yali. Aura tempur surga dan bumi meledak tepat saat itu. Dalam sekejap, Qiangu Dieting berhasil mencapai langit. Seluruh tubuhnya meledak dengan warna emas senja yang intens. Tangannya meraih erat staf naga gulung untuk membuat gerakan menghancurkan seolah-olah dia mencoba untuk memisahkan surga dari bumi. Qiangu Dieting adalah Feng Hao Douluo peringkat dewa yang terkenal dan master armor pertempuran 4 kata. Tidak banyak Feng Hao Douluo di tempat kejadian yang memiliki keberanian untuk menahan serangan kekuatan penuhnya. Namun, Feng Hao Douluo Abisal dengan kepala kadal memandang Qiangu Dieting dengan kilatan mengejek berkedip di matanya. Feng Hao Douluo Abisal tampaknya mencibir dengan jijik. Tiba-tiba, 9 kotak warna-warni bersinar terang, dan medan perang mengalami perubahan dalam hitungan detik. Apakah itu imobilitas mutlak? Su Xiaoyan, yang berdiri tidak jauh dari Tang Wulin, berkata tanpa berpikir. Sebagai master jiwa pengendali nomor 1 di bawah langit berbintang, dia memiliki keterampilan jiwa tipe kontrol paling kuat di Akademi Shrek. Jadi, dia adalah yang paling berpengetahuan dari semua keterampilan jiwa tipe kontrol.
Dia segera merasakan aura yang sangat mirip dengan keterampilan jiwanya ketika 9 kotak warna-warni bersinar terang. Itu adalah imobilitas mutlak. Itu adalah kemampuan yang bisa melumpuhkan bahkan limit Douluo. 9 kotak itu bersinar terang. Kemudian, sebuah adegan mengejutkan muncul. Qiangu Dieting baru saja melepaskan serangan kekuatan penuh, tapi serangannya mendarat di tempat kosong. Di saat berikutnya, dia muncul di salah satu dari 9 kotak persegi. Bukan hanya dia, 18 Feng Hao Douluo dari kedua tim dipartisi secara instan. 2 orang muncul di setiap kotak dengan 1 orang dari setiap tim. Pertempuran kelompok segera berubah menjadi 9 pertempuran 1 lawan 1. Apa? Seringai sedingin es bisa dilihat di sudut bibir Ratu Iblis. Itu adalah 9 kotak istana yang telah mempartisi medan perang. Itu sudah direncanakan sebelumnya. Feng Hao Douluo Abisal profil rendah sebenarnya peringkat kelima di seluruh Abisal. Itu adalah raja yang memerintah di Abisal Sage Clan yang dikenal sebagai Sage Monarch. Klan memiliki status unik di bidang Abisal karena mereka satu-satunya klan yang memiliki garis keturunan langsung. Raja Sage tidak memiliki klan lain kecuali dirinya sendiri. Dilihat dari kemampuannya, itu mendekati peringkat Dewa Semu. Sebenarnya, kapasitas bertarungnya menempati peringkat terakhir di antara 10 Raja Abisal besar. Dilihat dari kekuatan spiritualnya, itu lebih rendah dari Raja Roh. Selain itu bahkan belum mencapai asal ilahi. Namun, itu memainkan peran yang mirip dengan peran Su Xiaoyan di Shrek Seven Monsters. Itu adalah pengontrol paling kuat di dalam Abisal. Raja Roh memiliki kekuatan spiritual paling kuat, jadi itu adalah komandan makhluk Abisal. Dalam kasus Raja Sage, itu adalah pengontrol sejati di medan perang. Jika Su Xiaoyan adalah master jiwa tipe kontrol master nomor 1 di bawah langit berbintang, maka Sage Monarch adalah master pengendali nomor 1 dari bidang Abisal. Saat ini, 9 kotak istana yang telah mempartisi medan perang adalah keahlian khususnya. Dari 108 tingkat Abisal, peringkat setiap tingkat tidaklah permanen. Peringkat setiap level didasarkan pada kemampuannya. Ketika pemimpin suatu level ingin menaikkan pangkatnya dan memperoleh lebih banyak energi Abisal, ia perlu menantang Feng Hao Douluo Abisal dari level yang lebih tinggi. Raja Sage kemudian akan bertindak sebagai hakim tantangan dalam kasus ini. Kemampuannya untuk membagi medan perang paling cocok dalam tantangan seperti itu. Kedua belah pihak hanya bisa bertarung 1 lawan 1 di salah satu dari 9 kotak istana. Pertempuran tidak akan berakhir sampai salah satu dari mereka mati. Dengan demikian, partisi medan perang juga dikenal sebagai partisi kematian di Abyssal Plain. Hanya satu sisi yang akan bertahan untuk meninggalkan kotak itu. Selain itu, Raja Sage memiliki kemampuan kontrol kuat lainnya. Itu mampu mengendalikan kekuatan klan Abyssal untuk digunakan sendiri. Tentu, itu perlu mempertimbangkan eksploitasi Feng Hao Douluo Abyssal yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Raja Sage juga merupakan otak di balik Abyssal Sage King. Statusnya di Abyssal tidak kalah dengan Spirit Monarch peringkat kedua. Jika Raja Roh dianggap sebagai komandan Legiun Abyssal, maka Raja Sage adalah penasihat jahat dari Legiun Abyssal. Itu mewakili Abyssal Sage King, jadi tidak terlalu berlebihan untuk mengatakannya mengawasi Legiun Abyssal. Itu memiliki pengaruh yang kuat bahkan atas Raja Roh. Ia memilih untuk terlibat dalam pertempuran ini karena jelas-jelas sudah siap sepenuhnya. Meskipun tim lawan jauh lebih kuat dari yang diharapkan, mereka yakin akan timnya ketika medan perang terbagi. Soul Land 3 Chapter 1900. Chapter 1900 Bakar, Roh Kudus. Bayangan cahaya berkedip-kedip dan 9 kotak istana telah menyelesaikan partisi. Lawan yang berdiri di depan Qiangu Dieting adalah Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Tidak diragukan lagi, Haluosa adalah Feng Hao Douluo terkuat di tim musuh. Di samping mereka, di kotak kedua adalah Demon Darah Kegelapan dan Qiangu Dongfeng. Di kotak berikut, Kaisar Hantu melawan Roh Kudus Douluo Yali. Berdasarkan kemampuan mereka, Yali jauh lebih lemah daripada Kaisar Hantu dalam pertarungan 1 lawan 1. Sebagai master jiwa tipe pemulihan, dia lebih cocok untuk memberikan dukungan untuk teman-temannya. Yuanen Zentian dan Yuanen Diantang melawan 2 Feng Hao Douluo Abyssal. Jelas bahwa 2 Feng Hao Douluo Abyssal adalah makhluk dengan kemampuan yang lebih lemah. Lawan Qilin Douluo Tong Yu juga sama. Itu adalah Feng Hao Douluo peringkat Raja Abyssal. 3 limit Douluo besar ditugaskan sesuai dengan barisan mereka di medan perang yang dipartisi oleh Raja Sage. Itu berbeda dengan 3 pertempuran lainnya. The Darkness Bell melawan Body Douluo Aruheng,
sedangkan Sage Monarch melawan Lan Muzi yang jelas merupakan anggota terlemah dari militer federal. Wu Zhangkong dipartisi dengan Feng Hao Douluo Abyssal juga, yang bisa dilihat dari aura Feng Hao Douluo Abyssal bahwa itu adalah makhluk peringkat raja. Dalam putaran pertempuran ini, Abyssal Plane mengirim 2 pembangkit tenaga besar peringkat raja, satu adalah Raja Sage, sementara yang lainnya adalah makhluk ini. Selama pembagian medan perang, imobilitas absolut diterapkan seperti yang disebutkan oleh Su Xiaoyan. Partisi akan tetap di tempatnya sampai pertempuran selesai. 9 kotak istana hanya akan terbuka ketika hanya satu sumber kehidupan yang tersisa di setiap kotak. Berdasarkan kemampuan keseluruhan, tidak ada keraguan bahwa pasukan umat manusia akan lebih unggul di babak ini. Kehadiran 7 limit Douluo sangat luar biasa. Roh Kudus Douluo Yali akan mampu menjadi tuan rumah pertarungan kelompok. Dalam pertempuran hidup dan mati, kemenangan terakhir pasti akan diraih oleh pasukan manusia. Selain itu, mereka mungkin tidak perlu banyak berkorban untuk mencapainya. Namun, situasinya benar-benar berubah ketika medan perang dipisahkan. Meskipun akan ada 4 pertempuran di mana legiun umat manusia akan berada di atas angin, sulit untuk menentukan hasil dari 5 pertempuran lainnya. Pasukan umat manusia pasti akan ditantang untuk mencapai kemenangan keseluruhan setelah medan perang terbagi. Tang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Musuh datang dengan persiapan seperti yang diharapkan. Namun, tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk mengubah situasi. Dia hanya berharap Feng Hao Douluo dari sisinya lebih kuat dan mendominasi. Pandangannya tertuju pada Roh Kudus Douluo dan kotak Kaisar Hantu. Dia jelas sangat prihatin tentang pertempuran ini. Meskipun ibu baptisnya tidak lemah, dia tidak ahli dalam pertarungan langsung. Selain itu, dia melawan orang terkuat kedua dari kultus Roh Kudus. Akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memenangkan pertempuran ini. Pembagian medan perang telah selesai. 9 ronde pertarungan 1 lawan 1 akan segera dimulai. Banyak Feng Hao Douluo yang terlibat dalam pertempuran ini memiliki pengalaman tempur yang kaya. Setelah kejutan awal, mereka telah beradaptasi dengan situasi. Yali tercengang sesaat ketika dia menyadari bahwa lawan yang berdiri di hadapannya adalah Kaisar Hantu. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Bertentangan dengan reaksi sebelumnya, kali ini dia tidak kehilangan ketenangannya. Kaisar Hantu tampak buas. Dia duduk bersila di atas tengkorak raksasa dan memandang ke bawah pada Yali. Dia mencibir dan berkata, Yunming mate di tanganku. Hari ini, saya akan menyatukan kembali Anda berdua sebagai suami dan istri. Yali menatapnya dengan tatapan tenang. Dia perlahan mengangkat tongkat di tangannya dan berkata dengan apatis, aku sudah kehilangan kegembiraan hidup di dunia ini. Seandainya bukan anak saya akan mengikuti saudara Ming sejak sebelumnya. Kematian tidak pernah membuatku takut. Hanya ada kegembiraan di hati saya untuk bisa bergabung dengan saudara Ming. Kaisar Hantu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Yali akan menjawab dengan cara seperti itu. Jawabannya bahkan terdengar agak lemah. Namun, dia merasakan firasat yang tidak menyenangkan dalam kelambanannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan menakutkan muncul di dalam hatinya. Dia sebenarnya takut dihadapkan pada wanita di hadapannya yang tampak lemah dan lembut. Dia memikirkan tentang Skycrosser Douluo dan Serigala Ganas Douluo yang telah mengorbankan diri mereka sebelumnya. Dia yakin bahwa orang-orang ini tidak takut mati. Karena itu, dia tidak bisa memberikan kesempatan padanya untuk pergi keluar. Memikirkan hal ini, Kaisar Hantu mengangkat tangannya dan menamparkan tengkorak di bawahnya. Tengkorak itu segera membuka mulutnya yang besar. Api hijau menyembur keluar dari mulutnya mirip dengan air terjun dengan air yang mengalir deras menuju Roh Kudus Douluo. Yali mengangkat tongkat di tangannya. Lapisan cahaya suci membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Suar hijau menyerang perisai cahaya yang mengubah perisai cahaya menjadi lebih terang secara instan. Cahaya yang menusuk menyilaukan mata dengan kilauannya. Lebih penting lagi, itu memiliki tekstur yang khas. Tubuh Yali bersinar terang, matanya terpejam, sementara bibirnya menggumamkan sesuatu. Dia tidak menyadari cambukan dari suar hijau di sekelilingnya. Tongkat di tangannya mulai terbakar dengan cahaya yang menyilaukan. Flare yang kuat dan intens muncul dan menyatu ke dalam perisai cahaya secara instan. Itu dengan cepat menstabilkan perisai cahaya suci yang mulai goyah karena cambukan dari suar hijau. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia menyalakan senjatanya? Itu adalah bagian dari armor perang 4 kata Yali dan juga bagian dari skill jiwanya. Membakar tongkatnya mirip dengan menghilangkan dahaga dengan racun. Berapa lama dia bisa mempertahankan usahanya?
Kaisar hantu tidak berani bersantai sama sekali. Dia membuka mulutnya tiba-tiba dan mengeluarkan seteguk darah yang berkabut. Jika itu adalah pertempuran biasa, dia pasti tidak akan pernah melakukannya. Menggunakan darahnya sendiri untuk mendesak serangan akan melukai kekuatan asalnya. Namun, dia ingin menyelesaikan pertempuran secepat mungkin dan tidak memberi Yali kesempatan sama sekali. Seseorang harus mengakui bahwa Kaisar Hantu memenuhi reputasinya sebagai guru jiwa jahat yang paling kuat saat ini. Setelah dia memuntahkan darahnya, suar hijau langsung berubah warna. Dari awal berkabut hijau, sekarang menjadi ungu muda yang mengerikan. Perisai cahaya di sekitar tubuh Yali mulai mencair dengan cepat. Sepertiga suar menghilang dalam sekejap. Sementara itu, Yali membuka matanya. Dia kemudian berbalik dengan punggung menghadap Kaisar Hantu. Dia melihat melalui perisai cahaya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri saat ini, tetapi auranya ditekan oleh permaisuri iblis di kejauhan. Jika dia bergerak, itu akan segera berubah menjadi perang yang sangat kacau. Yali menatap. Tang Wulin tidak bisa menahan gemetar hebat ketika dia bertemu dengan tatapannya. Dia melihat senyum di mata ibu baptisnya. Senyum lega. Saat Yali mengatakannya sendiri, dia tidak takut mati. Itu memberikan kesempatan bagus baginya untuk mencari suaminya. Jiwanya sudah mati sejak kematian Yun Ming. Ada sedikit keengganan untuk berpisah hanya ketika dia melihat Tang Wulin. Ibu, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Yali mengangguk lembut padanya, lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arahnya. Pada saat berikutnya, aliran cahaya yang menyilaukan muncul dari tubuh Roh Kudus Douluo. Cahaya suci yang menusuk menerangi seluruh kotak 9 istana yang berisi dirinya dengan warna pijar yang sangat kaya dalam sekejap. Baik dia dan armor tempur 4 kata miliknya menyala dan menyala seketika dengan api cahaya suci paling kuat yang menyapu Kaisar Hantu. Kaisar Hantu menjerit, "Kamu gila, Anda bahkan menyalakan jiwa Anda sendiri. Apakah kamu tidak menginginkan jiwamu lagi?" Dia telah memikirkan tentang bagaimana Yali bisa melakukan ini dan semacam balas dendam gila yang akan dia lakukan. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Roh Kudus Douluo akan begitu tegas. Saat suar menyala, tubuh, jiwa, dan baju perangnya meledak sepenuhnya. Api cahaya suci yang menakutkan berubah menjadi kekuatan pembersih paling murni di dunia ini. Itu menyapu ke arah Kaisar Hantu dengan liar. Tubuh Kaisar Hantu dengan cepat tenggelam ke dalam tengkorak di bawahnya. Tubuhnya disulut dengan suar serupa. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak perlu menahannya lagi. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Dia merasa sangat percaya diri. Bagaimanapun, basis kultivasi Yali lebih rendah darinya dengan celah yang sangat besar.